Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya teman-teman Kicau Mania Nusantara. Hari ini tuh spesial. Barusan semalam saya dapat dapat pertanyaan dari teman-teman soal ini. Teman-teman juga pasti masih banyak yang yang bingung atau merasa pusing sama catcher yang seperti ini nih, ya kan? Yang seperti ini nih. Tuh, badan bulat kayak kuda laut, terus sambil lompat-lompat kecil kiri kanan tuh. Nah itu tuh, tahu kan itu kenapa? Tahu kan itu namanya apa? Ah betul, bagong atau balon atau apalagi ya bahasanya, mendesi atau berubah jadi Iron Man, berubah jadi kuda laut. Nah hari ini sesuai pertanyaan dari teman-teman Kuman, saya akan mencoba jawab tentang permasalahan catcher bagong, balon, atau kata lainnya kuda laut. Ada berapa faktor yang harus diperhatikan? Tahan dulu, saya hitung dulu ada berapa faktor ya. 1, 2, 3, terus 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 faktor. Itu menurut versi akuratnya ya. Mungkin banyak lagi hal-hal yang lain, cuman yang lebih sering terjadi karena faktor ke-8 ini nih. Karena 8 faktor ini. Pertama itu faktor apa coba? Ayo jawab. Apa coba yang pertama? Salah. Yang pertama itu adalah faktor ekstra puding yang berlebihan. Terlalu banyak ngasih ekstra puding juga nggak bagus. Terlalu sedikit ngasih ekstra puding juga nggak bagus. Harus pas dan sesuai sama karakter burung itu sendiri. Maunya dikasih berapa, paginya berapa, siangnya berapa. Sekarang kita bahas tentang penyebabnya dulu ya. Nanti baru kita bahas cara penanggulangannya seperti apa. Terus kedua, kondisi burung catcher itu memang lagi nggak fit, atau lagi sakit, atau lagi muriang, atau lagi galau, atau lagi pengen nyari jodoh kayak gitu. Bentar, saya tinggal bentar. Sorry, tadi ada sesuatu. Nah, terus faktor ketiga adalah gara-gara ganti sangkar. Memang terdengar simple sih, terdengar masa sih gitu.
gara-gara ganti sangkar kok bisa bagong. Nah, tapi dari hal seperti ini itu bisa jadi faktornya juga loh. Terus keempat, siapa yang jarang mandi di sini? Ayo, siapa yang jarang mandi? Om aja atau teman-teman atau sahabat-sahabat kuman aja nggak mandi sehari aja itu pasti gerah atau nggak nyaman. Itu juga faktornya, faktor jarang mandi. Boleh dimandikan tapi sesuai aturan. Seringan mandi juga nanti masuk angin. Terus yang kelima, belum siap mental. Belum siap mental atau belum mapan. Masih kecil, belum cukup umur, udah disuruh berantem. Nah, itu. Baru aja pastol, udah disuruh berantem sama orang. Ya kalah lah. Nggak mau dia. Terus yang faktor ke-6, kalau yang tadi belum siap mental, nah yang ini sering banget terjadi, yaitu adalah drop mental. Drop mental itu bisa terjadi karena berapa faktor. Mungkin dia sering di track, tapi lawan tracknya lebih mapan atau lebih tua, bisa jadi, atau enggak ketembak sama yang lain, mungkin yang umurnya sama tapi lebih fighter, ketembak sehingga mentalnya down. Nah, terus yang keempat, kembali lagi keempat sih. Yang ketujuh, 7 ke 8 ya. Nah, pokoknya yang next, nanti saya hitung lagi. Terus ceroboh. Ini dari video sebelumnya udah saya bilangin nih sama teman-teman. Merawat kacer itu harus sakotel. Sabar, konsisten, telaten. Itu poin pentingnya, sabar. Nggak usah buru-buru, nggak usah dipaksain burungnya. Kalau memang belum mapan atau emang belum cukup umur atau memang kelihatan burungnya masih belum fit, itu jangan dipaksain buat di track, jangan dipaksain buat kegantangan gitu. Kalau emang mau dibawa kegantangan, boleh dibawa kegantangan, tapi usahain taruh di tempat yang agak jauh dari arena. Jangan sesekali dinaikkan ke arena atau dilombakan. Kalau om sendiri tahu burungnya itu belum siap mentalnya. Kalau om paksain, hancur, rusak burungnya om. Kalau terus om paksain, itu bakal hancur, bener-bener hancur atau rusak burungnya. Jadi susah lagi tuh, bakal balikin mentalnya lagi tuh bakalan susah lagi. Terus kemudian ceroboh naikin birahi itu karena pengaturan ekstra pudingnya yang terlalu berlebihan atau omnya tidak konsisten sama pemberian ekstra pudingnya, mulai dari jangkrik, ulet hongkong, dan kroto, atau keseringan dicampur. Hari ini jangkrik, besok ulet hongkong, besoknya lagi kroto, besoknya lagi kasih ulet bambu, besoknya lagi dikasih cacing. Nah itu tuh ngerusak tuh om. Setelah balik lagi saya bilang, kalau mau ngerawat kacer itu jangan berdasarkan katanya, tapi om sendirilah pemiliknya yang harus paham karakter burung itu sendiri. Konsisten aja om, untuk pemberian ekstra pudingnya. Diusahakan pemberian ekstra puding itu per minggu. Minggu pertama dikasih 2/2 sampai minggu selanjutnya. Belum ada perubahan, bisa dinaikin tetapi secara bertahap. Jadi 3/3 sampai minggu kedua. Minggu kedua 3/3 masih belum ada kenaikan juga, boleh ditambah doping. Misal pemberiannya seminggu sekali ditambah kroto,
atau seminggu sekali ditambah ulet hongkong gitu. Pemberiannya secara bertahap juga, jangan langsung dijor. Pemberiannya cukup kalau ulet hongkong cukup di antara 5 ekor ulet hongkongnya. Boleh pagi 3 sore 2, boleh 2 sore 3, boleh pagi 2 sore 3, atau boleh langsung pagi 5 sorenya 0, nggak usah dikasih. Kalau memang mau dikasih juga nggak apa-apa, dikasih juga sore 5 pagi 5 sore 5. Tetapi om harus tahu dulu karakternya seperti apa gitu. Terus yang terakhir ini adalah poin paling penting yang nggak henti-hentinya saya bilang ke teman-teman Kicau Mania Nusantara, itu untuk sakotel sabar, konsisten, dan telaten, yaitu adalah perawatan yang asal-asalan. Perawatan yang asal-asalan itu tuh yang bikin kacau, bikin rusak bulunya tuh, perawatan asal-asalan. Perawatan asal-asalan itu bisa mulai dari pemberian ekstra puding, bisa mulai dari mandinya, bisa mulai dari penjemurannya gitu. Bisa dimulai dari kerodong, hari ini kerodong, besok enggak, besoknya dikerodong lagi, besoknya enggak. Jadi burungnya enggak nyaman. Nah, untuk cari tahu perawatan mandinya burung, untuk ekstra puding tadi udah saya jelaskan secara bertahap. Untuk penjemuran juga udah saya jelaskan itu secara bertahap, jangan langsung dijor. Di video-video sebelumnya penjemuran itu udah sering banget saya bahas. Nah, ini saya bahas sekarang mandinya. Untuk perawatan mandinya nih, untuk kacer yang sering bagong. Perawatan mandinya, cari tahu burung itu mandinya sukanya kapan, pagi, siang, atau sore gitu. Cari tahu dia sukanya kapan. Dengan cara apa? Kalau teman-teman memang belum punya keramba mandi, atau belum memiliki keramba mandi, atau belum sempat untuk membeli keramba mandi, boleh dipakai seperti cara saya nih. Cara saya nih simple nih, cuman satu nih pesan saya, jangan ketahuan istri. Ketahuan istri diamuk nih, ini mahal nih. Nih, Tupperware. Harganya bisa sama nih kayak harga keramba om. Jadi hati-hati. Kalau dia nanya ini harganya berapa, 2.000, bilang aja gitu, beli di kios. Ya. Jangan bilang itu punya istri om. Wah, habis om. Nanti yang gacor malah istri om. Bukan burungnya yang gacor, tapi istri omnya yang gacor. Nah, caranya seperti apa? Caranya cukup masukkan ini ke dalam sangkarnya aja. Kebiasaan mandi burung kacer itu kalau di alam, menurut Wikipedia yang udah saya baca, atau berita-berita yang saya baca, dari artikel-artikel yang saya baca itu, rate mandinya kacer itu di waktu-waktu tertentu. Pertama di waktu antara, kalau pagi itu di antara waktu jam 6.30 bisa jadi jam 7 sampai jam 9. Itu untuk khusus mandi pagi. Kalau om masukin ini waktunya pagi, antara jam 7 sampai jam 9, maksimal jam 10, kacer belum mau mandi, dicabut lagi. Berarti kacer nggak suka mandi pagi. Nah, kemudian nanti masukin lagi di jam 12 sampai jam 3. Om masukin lagi nih jam 12 sampai jam 3. Udah sampai jam 3 dia nggak mau mandi, berarti dia nggak suka mandi siang. Kemudian sorenya om masukin lagi, ganti lagi airnya, ganti baru lagi jam 4 sampai jam 6. Om masukin lagi, maksimal jam 7 malam. Om masukin lagi. Kalau dia pagi sama siang nggak mau mandi, biasanya sore dia mau mandi gitu. Kacer itu pasti mandi, minimal 1 hari 1 kali dia pasti mandi, karena dia termasuk burung yang harus mandi, nggak mungkin dia nggak mandi. Nah, ini tipsnya, cara simpelnya gitu, daripada masukin ke keramba bolak-balik, karena om belum tahu karakternya, jadi takutnya dia nanti stres, dibolak-balik dipaksain buat mandi, dia tetap nggak mau mandi juga ya. Cara satu-satunya ini, cara paling simpelnya, ketika om udah tahu dia waktunya mandinya kapan, pagi, siang, atau sore, nah baru om bisa dipindah ke keramba. Jadi lebih enak, ketika kita pindahin dia udah pasti mandi, jadi nggak harus kita tungguin lagi gitu. Setelah dia selesai mandi, setelah dia ngeringin bulunya, baru kita balikin lagi ke ke sangkar dia kembali. Jadi jangan nah ini poin pentingnya juga nih, gini nih, kalau seandainya habis dimandiin itu jangan langsung dijemur.
jangan langsung dijemur. Pertama bisa memicu bulu pada burung itu sendiri, bulunya cepat kusam, cepat tua bulunya gitu. Padahal burung belum masuk ke proses mabung tapi bulu udah tua. Nah itu yang jadi masalah nih, yang sering jadi dipertanyakan sama teman-teman, kok burung saya kok belum mabung-mabung ya, padahal bulunya udah pada tua. Itu sebenarnya bukan karena faktor bulu tua, tapi karena mungkin kebiasaan dari pemilik awal atau om sendiri yang itu yang membiasakan setelah mandi langsung dijemur. Itu tuh yang memicu. Gini aja deh contohnya, om aja sendiri deh gitu. Kalau om sendiri habis mandi langsung dijemur, gimana rasanya? Kulitnya pasti pada kering, ya kan? Otomatis om pakai anduk dulu, om angin-anginin dulu, nyari angin dulu, baru manasin badan. Prosesnya sama seperti itu. Jadi biar bulunya lebih bagus, lebih mengkilat. Itu setelah mandi, ketika masih basah, usahakan diangin-anginkan dulu 10-15 menit. Bulu udah mulai sedikit lembab, baru tuh om jemur tuh sampai bulunya benar-benar kering. Nah, untuk cara mengatasi F berlebih tadi, nah untuk F berlebihnya itu ya om jangan terlalu banyak. Balik lagi saya bilang tadi, konsisten dari perawatannya, jangan sembarangan, naikinnya per minggu ya. Terus untuk kondisi kurang fit ya om bisa cek sendiri tuh. Kalau kondisinya kurang fit, om bisa lihat, maaf nih om agak jorok, lihat dari kotorannya itu mencret atau enggak. Kalaupun dia mencret terus sedikit berbusa, itu bisa dikategorikan atau bisa dipastikan burung itu cacingan. Nah, cara pengobatan cacingan itu seperti apa? Bisa beli obatnya di kios-kios atau tanya aja langsung sama teman-teman itu rekomendasi obat buat cacing burung itu apa gitu. Nanti diobatin, pemberiannya juga harus bertahap. Ketika dia udah normal lagi, udah stop pemberiannya. Nah terus kemudian ganti sangkar boleh ganti sangkar, tapi usahakan tangkringan tetap seperti semula, cepuk makan dan cepuk minum tetap di posisi semula. Dan poin paling pentingnya, kalau burung baru diganti sangkar atau baru dipindahkan ke sangkar baru, usahakan karpet kotorannya ikut dimasukkan ke dalam sangkar yang baru. Karena apa? Karena itu membuat burung itu tetap nyaman karena masih ada bau kotoran dia di wilayah tersebut. Karena kacer pada prinsipnya burung teritori, jadi dia menandai lokasi dia itu dengan kotoran dia sendiri. Di mana ada kotoran dia pasti di sana ada kacernya itu sendiri. Terus kemudian mandi itu usahakan rutin sesuai dengan jamnya, jangan acak-acakan. Tadi tuh poin yang jarang mandi itu ya, itu mandinya harus benar. Terus kedua, drop mental. Kalau drop mental ya jangan buru-buru di track, jangan buru-buru dilombain biar burungnya nggak hancur. Terus keempat, drop mental itu cara paling ampuhnya itu adalah burung di karantina. Kalau memang yang burung om udah terlanjur drop mental atau tiba-tiba nggak ada mentalnya sama sekali, udah tuh om karantina di tempat yang nyaman, sepi, full kerodong. Udah settingannya dibalikin seperti awal atau dinolkan kembali, kemudian di set secara bertahap, di set lagi dari awal, mulai dari 1, 2, 2 atau 3. Nah itu nanti tergantung dari omnya sendiri karakter burungnya seperti apa. Nah, terus keempat, ceroboh naikin berahinya ya tadi saya bilang di setnya per minggu aja, jangan per hari. Itu lebih bagusnya di setnya per minggu. Kalaupun harus ada campurannya, silakan dicampur dengan kerotok, dengan ulat tongkong atau dengan ulat bambu atau dengan kelabang. Mungkin ada yang teman-teman yang suka pakai kelabang, silakan, tapi jangan terlalu berlebihan. Keempat, perawatan asal-asalan yaitu harus diperhatikan lagi, dari mulai cara pemberian ekstra pudingnya, mandinya, jemurnya, terus dikerodong atau enggak, itu nanti istilahnya om koreksi diri sendiri, kira-kira perawatan om udah bener apa belum gitu. Poin penting, pesan terakhir saya adalah
mandi malam. Kalau memang burungnya udah bagong sampai bagong ngunci ketika digantang, permainan di awal bagus, tiba-tiba dia bagong di tengah sampai akhir dia ngunci, sampai di bawah turun di bawah juga dia masih bagong. Caranya adalah mandi malam. Mandi malam itu dengan air es. Mandiin pakai air es secara rutin, cuman jangan terlalu malam mandiinnya. Kisaran di antara jam 9 sampai jam 10 malam. Atau paling malam itu jam 11 malam. Mandiin pakai air es sampai dia benar-benar basah kuyup, biarkan dia diangin-anginkan, setelah itu full trodong gitu. Terus kedua, berikan umbaran biar dia bisa ngelatih mental dia. Kalaupun emang burungnya ngelemak, biar bisa ngurangin lemak dia, sehingga dia terlalu over birahi, makanya dia bagong. Perlu diumbar minimal seminggu 2 kali. Durasinya itu bisa 150 kali bolak-balik, 150 bolak-balik, atau antara di rate waktu 1 jam atau 2 jam. Setelah itu tarik kembali. Lakukan itu 2 kali 1 minggu, seminggu 2 kali. Untuk pengumbarannya relatifnya bagusnya setelah mandi angin-anginkan, kemudian masukkan ke umbaran gitu. Setelah dimasukkan ke umbaran, biarkan dia mengeringkan bulunya sendiri di umbaran tersebut. Terus yang keempat, ini cara ekstrim, tapi saya tidak merekomendasikan karena ini sangat berbahaya dan tidak berprik ke burungan. Nah, caranya seperti apa? Pakai untulan itu dengan cara memasukkan burung kecil ke dalam sangkar kacer itu sendiri. Biarkan si kacer itu fungsinya memberikan atau mengembalikan insting liar dari kacer itu sendiri, insting mendominasi wilayah dia sendiri. Nah itu kalau masukin untulan atau burung kecil ke dalam sangkar, itu otomatis burung kecil akan dikejar-kejar sama burung itu sendiri, burung kacer itu. Bahkan bisa sampai mati kalau memang burung kacer itu mentalnya udah balik lagi, karena dia ngerasa wilayah dia terganggu oleh binatang yang lain gitu. Tapi saya tidak merekomendasikan yang terakhir ini ya, yang 3 ini saya tidak merekomendasikan sama sekali, tidak merekomendasikan. Tapi kalau teman-teman mau nyoba-nyoba silakan coba-coba. Tapi saya garis bawahin, kalau burung kecilnya udah terasa terpojok, segera cabut burung kecilnya. Kasihan ya, jangan sampai dia dibunuh sama si kacer itu sendiri. Oke? Nah, untuk penjelasan kacer bagong hari ini mungkin cukup sekian, cukup lumayan juga lah. Ini poin-poin pentingnya yang udah saya kasih tahu ke teman-teman, saya jelaskan ke teman-teman. Semoga penjelasan ini bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa saya mohon kepada teman-teman grup atau teman-teman dunia maya, teman-teman media sosial, teman-teman Kicau Mania Nusantara itu support channel saya dengan cara pencet tombol subscribe, like, komen, dan share, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman tahu terus nih gitu. Jadi teman-teman update. Jadi kalau saya bikin konten terbaru itu ada notifikasinya di handphone Om. Jadi biar tahu nih perkembangan burung-burung kacer dan cara-cara perawatannya seperti apa. Jika dirasa masih belum paham atau masih ada yang kurang, silakan Om komen di kolom komentar di video saya, tuh nanti ada tuh di sana. Sebisa mungkin saya balas, atau untuk teman-teman yang ada di grup Kicau Mania bisa langsung tag nama saya Ari. Di sana ada. Nanti bisa langsung tag aja, atau kita bisa ngobrol secara personal message. Keluhannya seperti apa, masukannya seperti apa. Kalau emang teman-teman punya rekomendasi atau referensi untuk pembahasan selanjutnya, silakan sampaikan ke saya biar saya sampaikan melalui konten saya ini gitu. Untuk teman-teman, sekali lagi saya mohon support terus channel saya biar lebih berkembang di Ari89. Jangan lupa ketik subscribe, like, komen, dan share video saya biar video saya terus berkembang dan teman-teman juga bisa lebih paham tentang permasalahan kacer. Kalau mau diulik, banyak banget permasalahan dari kacer ini, dan masih banyak strategi-strateginya atau cara-caranya yang lebih efektif untuk memelihara kacer. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicau Mania Nusantara.